Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang budiman, terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe dan like video ini. Doa kami semoga kalian semua diberikan sehat jasmani, rohani, dan ekonomi, dan rezeki melimpah. Kisah kita mulai. Dewi seorang gadis berusia 17 tahun. Tumbuh di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Ia adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Dalam keluarga yang sederhana namun penuh kasih sayang. Ayahnya Pak Musbi adalah seorang petani yang bekerja keras di sawah. Sementara ibunya, Bu Siti, mengelola warung kecil di depan rumah mereka. Kehidupan di desa itu sederhana. Namun Dewi selalu merasa ada sesuatu yang lebih yang ia ingin capai. Sejak kecil, ia tertarik pada pelajaran agama. Setiap kali ada pengajian di masjid desa, Dewi selalu duduk di barisan depan, menyimak setiap kata yang diucapkan oleh ustadz atau ustazah yang berceramah. Ia bermimpi suatu hari nanti bisa menjadi seorang ustazah yang menyebarkan ilmu agama kepada banyak orang. Melihat kecintaan Dewi pada agama, orang tuanya memutuskan untuk menyekolahkannya di pondok. Setelah lulus dari sekolah menengah pertama, pondok yang dipilih adalah salah satu yang paling terkenal di Jawa Timur. Dikenal dengan disiplin yang ketat dan kualitas pendidikan agama yang tinggi. Orang tua Dewi percaya bahwa pondok ini adalah tempat terbaik untuk anak mereka menimba ilmu dan mengembangkan dirinya. Sebelum berangkat ke pondok, Dewi mempersiapkan diri dengan penuh antusiasme. Ia belajar mengaji, lebih giat menghafal ayat-ayat Al-Quran, dan berlatih mengaji di depan cermin. Ayahnya mengajarkan doa-doa dan nasihat untuk menjaga diri di tempat yang jauh dari rumah. Ingatlah Dewi, jaga selalu salatmu, jaga kehormatanmu, dan ingat bahwa kita ini keluarga yang sederhana, tapi kita selalu menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, kata Pak Musbi dengan lembut namun tegas. Saat hari keberangkatan tiba, Dewi merasakan campuran perasaan antara senang, gugup, dan sedih. Senang karena akhirnya ia akan menimba ilmu di tempat yang ia impikan, gugup karena ini adalah pertama kalinya ia akan jauh dari keluarga, dan sedih karena harus meninggalkan orang tua serta adik-adiknya, namun dengan keyakinan bahwa ia akan kembali sebagai pribadi yang lebih baik. Dewi mengucapkan salam perpisahan dan berangkat menuju pondok. Pondok tempat Dewi menimba ilmu adalah bangunan besar yang dikelilingi oleh sawah dan perbukitan. Tempat ini tenang, jauh dari kebisingan kota, dan terasa sangat kondusif untuk belajar. Setibanya di pondok, Dewi disambut oleh para pengurus dan santri senior yang membantu mengarahkan para santri baru ke kamar masing-masing. Dewi ditempatkan di kamar bersama 3 santri lainnya, yaitu Ilma, Atun, dan Yuni. Mereka semua berasal dari berbagai daerah di Jawa, dan cepat menjadi akrab karena latar belakang mereka yang serupa. Setiap malam sebelum tidur, mereka sering berbicara tentang harapan dan mimpi mereka setelah lulus dari pondok. Dewi merasa nyaman dengan teman-teman barunya, dan kehidupan di pondok mulai terasa seperti rumah kedua baginya. Di pondok, rutinitas sehari-hari, Dewi dipenuhi dengan kegiatan belajar, mengaji, dan salat berjamaah. Setiap pagi, para santri bangun sebelum subuh, mandi dengan air dingin yang mengalir dari sumur, lalu bergegas menuju masjid untuk salat subuh. Setelah itu, mereka mengikuti pengajian pagi yang dipimpin oleh Ustadz Edi, pimpinan pondok yang dihormati oleh semua orang. Ustadz Edi adalah pria berusia sekitar 45 tahun. Dengan penampilan yang sederhana namun berwibawa. Ia selalu mengenakan gamis putih dan kopiah hitam, serta memiliki jenggot yang rapi. Ustadz Edi dikenal sangat disiplin, tegas namun juga bijaksana dalam memberikan nasihat. Banyak santri yang kagum padanya, dan Dewi pun merasa sangat beruntung bisa belajar di bawah bimbingan Ustadz yang begitu dihormati. Setiap kali Ustadz Edi memberikan ceramah, suasana menjadi hening. Ia memiliki cara berbicara yang tenang, namun penuh makna, membuat setiap kata yang diucapkannya terdengar seperti pelajaran berharga.
Dewi seperti santri lainnya, selalu berusaha untuk duduk di barisan depan, menyerap setiap ilmu yang disampaikan. Ustadz Edi sering memberikan nasihat tentang pentingnya menjaga diri, menghormati orang tua, dan menjalankan agama dengan sepenuh hati. Dewi merasa semakin yakin bahwa ia berada di tempat yang tepat. Seiring berjalannya waktu, Dewi semakin dikenal di pondok sebagai santri yang cerdas dan rajin. Ia sering mendapat pujian dari para ustadz dan ustazah, termasuk dari Ustadz Edi. Suatu hari setelah selesai mengikuti kajian malam, Dewi dipanggil oleh Ustadz Edi ke ruangannya. Dewi merasa sedikit gugup, namun ia juga merasa bangga karena dipanggil oleh Ustadz yang begitu dihormati. Ketika Dewi tiba di ruangan Ustadz Edi, ia disambut dengan senyuman. Ruangan itu kecil namun rapi, dengan rak penuh buku di salah satu sudutnya. Ustadz Edi menyuruh Dewi duduk di kursi di hadapannya dan mulai menanyakan tentang perkembangan belajar Dewi. Bagaimana pelajaranmu, Dewi? Apakah kamu merasa ada kesulitan dalam memahami materi yang diajarkan? Tanya Ustadz Edi dengan nada lembut. Dewi menjawab dengan sopan. Alhamdulillah Ustadz. Saya berusaha memahami semuanya dengan baik. Jika ada yang belum saya pahami, saya biasanya bertanya kepada teman atau membaca lagi di kitab. Ustadz Edi mengangguk, lalu memuji Dewi. Kamu santri yang sangat rajin dan berbakat, Dewi. Saya yakin suatu hari nanti, kamu akan menjadi ustazah yang luar biasa. Tapi ingatlah, jalan menuju ilmu itu panjang dan penuh ujian. Kamu harus selalu sabar dan tetap tawakal. Dewi merasa senang mendengar pujian itu. Namun tiba-tiba, Ustadz Edi mulai berbicara dengan nada yang berbeda. Ia memuji kecantikan Dewi dengan cara yang tidak biasa. Kamu juga sangat cantik, Dewi. Wajahmu itu seperti wajah bidadari, bersih dan menenangkan. Saya yakin kamu akan menjadi kebanggaan orang tua dan pondok ini, katanya sambil menatap Dewi dengan cara yang membuatnya merasa tidak nyaman. Dewi mulai merasa ada sesuatu yang tidak benar. Namun ia tetap diam, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Ustadz Edi kemudian mulai mendekat. Ia mengambil tangan Dewi dan berkata, Dewi, kamu tahu bahwa kamu adalah santri istimewa di sini. Allah telah memberikanmu banyak anugerah, dan kamu harus bersyukur atas itu. Ketika Dewi merasakan sentuhan tangan Ustadz Edi, ia merasa sangat takut dan bingung. Sentuhan itu terasa tidak pantas, namun Dewi tidak berani menolak secara terang-terangan. Ia hanya bisa menarik tangannya perlahan, berusaha untuk tidak menyinggung perasaan Ustadz yang begitu dihormati itu. Maaf Ustadz, saya harus segera kembali ke asrama. Teman-teman pasti sudah menunggu, kata Dewi sambil berusaha tersenyum. Namun Ustadz Edi menahan Dewi dan berkata, Dewi, ini adalah ujian dari Allah. Ujian untuk melihat seberapa besar kesetiaanmu kepada guru dan agamamu. Jangan khawatir. Saya hanya ingin memastikan bahwa kamu berada di jalan yang benar. Dewi merasa terjebak. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Pikirannya kacau, dan ia merasa tidak berdaya. Tiba-tiba Ustadz Edi merangkul tubuhnya, mendekatkan mulutnya untuk mencium Dewi. Dewi terdiam kaku. Tangan Ustadz Edi mulai bergerilya di tubuh Dewi, menyingkapkan gamisnya dan mulai mencumbu Dewi, mengambil kesuciannya yang selama ini ia jaga. Dewi tidak tahu mesti berbuat apa. Tubuhnya syok. Air mata mengalir deras di pipinya. Namun, setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Dewi berhasil melepaskan diri dan bergegas keluar dari ruangan. Dengan hati yang berdebar kencang, ia berlari menuju asramanya, langsung menuju kamar, dan menangis di atas sajadahnya. Malam itu Dewi tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan apa yang telah terjadi di ruangan Ustadz Edi. Ia merasa sangat takut dan marah, namun yang paling membuatnya bingung adalah perasaan bersalah. Apakah ia melakukan kesalahan? Apakah ini benar-benar ujian seperti yang dikatakan oleh Ustadz Edi? Pikirannya terus berkecamuk, namun tidak ada jawaban yang bisa memuaskannya. Keesokan harinya, Dewi mencoba menjalani hari seperti biasa.
Ia bangun pagi, mengikuti salat subuh berjamaah, dan ikut dalam pengajian pagi. Namun ia merasa berbeda. Setiap kali ia melihat Ustadz Edi, trauma dan ketakutannya kembali muncul. Dewi mulai menarik diri dari kegiatan pondok, tidak lagi seaktif sebelumnya. Teman-temannya mulai khawatir dengan perubahan sikap Dewi, tetapi Dewi tetap bungkam. Ia tidak berani menceritakan kejadian itu kepada siapapun, termasuk teman-teman terdekatnya. Ia takut mereka tidak akan percaya, atau lebih buruk lagi, mereka akan menganggapnya sebagai pembawa fitnah. Dewi menjadi lebih pendiam dan sering menyendiri. Ketika teman-temannya mengajaknya berbicara, ia hanya menjawab singkat dan menghindari topik-topik yang berhubungan dengan Ustadz Edi atau kajian agama. Nurul, salah satu teman sekamarnya, merasa ada sesuatu yang salah dan mencoba mendekati Dewi. Dewi, ada apa? Kenapa kamu kelihatan berbeda akhir-akhir ini? Kami semua khawatir padamu, kata Nurul dengan lembut. Dewi hanya tersenyum tipis dan menjawab, aku baik-baik saja Nurul. Mungkin aku hanya merasa sedikit lelah. Namun Nurul tidak mudah percaya. Ia tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar kelelahan. Tetapi ia tidak ingin memaksa Dewi untuk bercerita. Dewi merasa bersyukur karena temannya tidak mendesaknya. Namun di sisi lain, ia merasa semakin terisolasi. Setiap hari yang berlalu, Dewi semakin merasa bahwa pondok ini bukan lagi tempat yang aman baginya. Setelah berminggu-minggu menyimpan rahasia itu sendiri, Dewi merasa bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini. Trauma yang dialaminya semakin berat, dan ia merasa tidak ada yang bisa menolongnya. Dewi merasa kehilangan arah, dan satu-satunya hal yang bisa ia pikirkan adalah keluarganya. Ia rindu pelukan ibunya, nasihat ayahnya, dan keceriaan adik-adiknya. Dewi tahu bahwa orang tuanya pasti akan mendukungnya. Tetapi ia juga takut akan reaksi mereka jika mengetahui apa yang telah terjadi. Suatu malam setelah salat Isya, Dewi memutuskan untuk menulis surat kepada orang tuanya. Dengan tangan gemetar, ia mulai menulis semua yang ada di hatinya. Ia menceritakan betapa ia merasa ketakutan dan terjebak, serta perasaan bersalah yang menghantuinya setiap hari. Dewi juga meminta maaf kepada orang tuanya jika ia telah mengecewakan mereka. Namun ia tidak tahu lagi harus bagaimana. Setelah menulis surat itu, Dewi merasa sedikit lega. Ia lipat surat itu dengan hati-hati dan menyimpannya di bawah bantal, menunggu waktu yang tepat untuk mengirimkannya. Namun ada perasaan ragu yang terus menghantuinya. Apakah ia benar-benar berani mengirimkan surat ini? Bagaimana jika orang tuanya tidak percaya? Bagaimana jika Ustadz Edi tahu bahwa Dewi telah mengadu kepada keluarganya? Malam itu Dewi berdoa dengan penuh keikhlasan, memohon petunjuk dari Allah. Ia merasa sangat lelah, baik secara fisik maupun mental. Dalam doanya, Dewi memohon agar Allah memberikan kekuatan untuk melalui semua ini. Ya Allah, hanya Engkau yang tahu apa yang terjadi padaku. Berikanlah aku kekuatan untuk menghadapi semua ini, dan tunjukkanlah jalan yang benar. Doanya dengan air mata yang tak terbendung. Akhirnya Dewi memutuskan untuk mengirim surat itu keesokan harinya. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang berat, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa lagi menyimpan rahasia ini sendiri. Dengan hati yang berat, namun penuh harapan, Dewi menyerahkan surat itu kepada salah satu santri yang bertugas mengirimkan surat-surat para santri ke kantor pos. Beberapa hari setelah Dewi mengirim surat, orang tuanya datang ke pondok. Mereka tampak cemas dan khawatir, terutama setelah membaca surat Dewi. Ustadz Edi, seperti biasanya, menyambut mereka dengan senyuman dan keramahan. Dewi merasa semakin takut, tetapi ia tahu bahwa ia harus memberanikan diri untuk berbicara. Di hadapan orang tuanya, Dewi akhirnya menceritakan semuanya. Dengan suara gemetar dan air mata yang mengalir, ia menceritakan apa yang telah dialaminya. Ia menceritakan bagaimana Ustadz Edi menyentuhnya dengan cara yang tidak pantas.
Bagaimana ia merasa ketakutan setiap kali melihat Ustaz Eddie. Dan bagaimana ia merasa terjebak dan tidak berdaya. Orang tuanya terkejut. Mereka tidak percaya bahwa Ustadz yang mereka percayai bisa melakukan hal sekeji itu. Pak Musbi, ayah Dewi, terlihat marah dan langsung meminta penjelasan dari Ustadz Eddie. Namun, Ustadz Eddie dengan tenang membantah semua tuduhan Dewi. Ia mencoba memanipulasi situasi dengan mengatakan bahwa Dewi mungkin sedang mengalami gangguan mental akibat terlalu banyak belajar. Ia juga mengatakan bahwa Dewi mungkin salah paham dengan niat baiknya. Orang tua Dewi bingung dan tidak tahu harus percaya pada siapa. Namun Dewi tetap teguh dengan kesaksiannya. Ia menunjukkan surat yang telah ia tulis kepada orang tuanya sebagai bukti betapa tertekannya ia selama ini. Melihat keteguhan dan ketulusan putri mereka, orang tua Dewi akhirnya percaya pada Dewi dan memutuskan untuk membawa kasus ini ke hadapan para pengurus pondok. Kasus ini segera menjadi perbincangan hangat di pondok. Para santri dan pengurus pondok terbelah antara yang percaya pada Dewi dan yang membelah Ustaz Eddie. Namun dengan adanya dukungan dari orang tua dan beberapa santri lain yang akhirnya berani angkat bicara tentang pengalaman serupa, kebenaran mulai terkuak. Pengurus pondok akhirnya memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Ustadz Eddie dihadapkan pada pengurus pondok dan tokoh masyarakat. Dalam proses penyelidikan, semakin banyak santri yang berani mengungkapkan bahwa mereka juga menjadi korban pelecehan. Kebohongan Ustadz Eddie akhirnya terbongkar, dan ia pun dipecat dari pondok serta diserahkan kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum. Setelah kasus Ustadz Eddie terbongkar, suasana di pondok berubah. Para santri yang menjadi korban pelecehan mulai mendapatkan dukungan dari pihak pondok dan komunitas. Dewi merasa lega, meskipun luka di hatinya masih belum sembuh sepenuhnya. Ia tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Meskipun sulit dan penuh ketakutan, kebenaran akhirnya terungkap. Dan para santri lain kini lebih waspada serta sadar akan pentingnya menjaga diri dan berbicara jika ada hal yang tidak benar. Orang tua Dewi memutuskan untuk membawa Dewi pulang sementara waktu, agar ia bisa pulih dari trauma yang dialaminya. Selama di rumah, Dewi mendapatkan dukungan penuh dari keluarganya. Mereka membantu Dewi untuk kembali menemukan ketenangan dan kepercayaan dirinya. Dewi juga mendapatkan konseling dari seorang ustazah yang bijaksana, yang membantunya untuk menerima apa yang telah terjadi dan memulihkan mentalnya. Dewi akhirnya kembali ke pondok. Namun kali ini dengan kesadaran yang lebih tinggi tentang pentingnya menjaga integritas dan kepercayaan. Ia juga bertekad untuk terus belajar dan menjadi ustazah seperti yang ia impikan. Namun dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang arti, tanggung jawab, moral dan etika dalam mendidik. Dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmah bahwa kepercayaan adalah hal yang sangat berharga dan harus dijaga dengan baik. Tidak ada seorang pun yang berhak menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk melakukan tindakan yang tidak bermoral. Kita juga belajar bahwa pentingnya keberanian untuk berbicara dan melawan ketidakadilan, bahkan ketika itu sulit dan beresiko. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dan keadilan, dan kebenaran akan selalu menemukan jalannya, meskipun terkadang membutuhkan waktu dan pengorbanan. Cerita Dewi mengingatkan kita akan pentingnya dukungan dari keluarga dan komunitas. Dukungan tersebut sangat berarti bagi korban untuk pulih dari trauma dan untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Dengan dukungan yang tepat, Dewi mampu mengatasi cobaan yang ia hadapi dan kembali melanjutkan hidupnya dengan semangat dan kepercayaan diri yang baru. Kisah Dewi adalah pengingat bagi kita semua bahwa dalam setiap lingkungan pendidikan, terutama yang berbasis agama, kepercayaan dan integritas harus dijaga dengan ketat. Para pendidik memiliki tanggung jawab besar
untuk menjaga kehormatan dan martabat anak didik mereka. Setiap pelanggaran terhadap kepercayaan ini harus ditangani dengan serius. Dan korban harus mendapatkan dukungan penuh untuk pulih dari trauma yang dialaminya. Semoga cerita ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu waspada, menjaga diri, dan berani berbicara jika ada hal yang tidak benar. Semoga juga kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi generasi muda kita, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, serta menjadi pribadi yang kuat dan berintegritas. Saya ucapkan terima kasih bagi kamu yang sudah subscribe dan like video ini. Saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan kaya raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.